Assalamualaikum Ibu. Ibu boleh Kak masuk? Oh iya, buka Silakan. ngobrol Ibu. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Kalau begitu, apa kabar hari ini Nak Syifa? Baik Ibu, cuma Mandi Tuh, Ibu mau tanya, apa tujuan Nak Syifa kalau begitu datang ke ruang BK? mau Kak cerita Ibu sebenarnya, tapi ndak sibuk jadi Kak Ibu. Oh, kalau untuk kali ini Ibu tidak sibuk, jadi Nak Syifa boleh bebas menceritakan masalahnya apa. Iya, jadi begini Bu sebenarnya kan mau ada presentasi ku Ibu. Terus kayak deg-degan sekali Kak Ibu, domba-domba sekali Kak untuk bicara di depan banyak orang karena bagaimana deh. Kupikir saja kayak domba-domba mah Ibu karena takut Kak sama penilaiannya mereka, takut Kak sama nanti apa yang Nah bilang kalau sementara presentasi Kak atau sementara memaparkan materi, takut Kak dibilang-bilangi Bu. Iya, betul. Kadang kayak ada juga orang merasa seperti kayak susah tampil di depan banyak orang, jadi kayak deg-degan begitu. Kalau boleh tahu, pernah ndak Nak Syifa merasa ada di depan banyak orang tapi lebih percaya diri Ki untuk itu? Mungkin waktu diskusi di kelas juga Ibu, tapi diskusinya itu Ibu bukan kayak yang banyak sekali orang Ibu, kayak diskusi kecil-kecil begitu yang dibagi per kelompok lagi baru diskusi Ki begitu. Oke, Ibu. diskusi kecil yang Iya. kayak dibagi per kelompok. Iya, jadi kayak Baimandi kayak kurasa kesannya itu lebih tidak terlalu rame, lebih santai Ki, tidak terlalu formal juga Ibu. Oke. Jadi kayak tidak terlalu cemas aja lah Ibu, bisa aja sampaikan materi dengan baik. Oke Nak Syifa, itu sangat menarik ya. Tadi Nak Syifa bilang ada kalanya Nak Syifa bisa merasa lebih baik ketika Nak Syifa ada diskusi kecil di dalam kelas ya. Iya Ibu. Oke, jadi dari situ apa yang berbeda ketika Nak Syifa merasa ada diskusi di kelas dan selain presentasi itu, apa yang berbeda? Kalau menurutku Ibu tuh kenapa Kak lebih bisa kurasa dan tidak takut-takut kalau misal di diskusi kecil itu atau diskusi di kelas yang berkelompok, karena kayak teman-teman yang ada itu yang jadi audiensnya aku kenal nih Bu, sama kurasa tidak terlalu formal jadi kayak tidak terlalu takut ya untuk melakukan kesalahan karena kayak seperti berdiskusi biasa Ibu, jadi kayak tidak terlalu bagaimana aja kalau yang begitu. Oke, jadi poinnya Nak Syifa merasa nyaman kalau seperti diskusi biasa dan teman-teman yang Nak Syifa kenal itu di depannya Nak Syifa, dan atensinya teman-teman itu Nak Syifa merasa atensinya teman-teman itu bukan berada pada Nak Syifa saja. Iya Ibu. Oke, dari itu apa yang bisa Nak Syifa lakukan supaya perasaan itu terbawa ketika presentasi? Supaya lebih santai Kak di Ibu. Mungkin kayak bisa Kak coba untuk lebih pelan lagi berbicara Ibu, kayak di diskusi biasanya lebih pelan berbicara. Iya, terus kupikir misalnya mungkin kayak dari saya aja mungkin kusugesti mami diriku bagaimana supaya kulihat ini kayak audiens sebagai kayak teman-teman yang biasa aja ku ajak diskusi Ibu di kelas. Oke, itu ya. Iya Ibu. Jadi Nak Syifa bilang merasa kalau bagaimana caranya Nak Syifa bawa presentasi itu di depannya audiensnya itu teman-teman yang dikenal, terus Nak Syifa tidak fokus pada penilaiannya mereka, tapi fokus pada materi yang Nak Syifa ingin bawakan. Iya Ibu. Oke, kalau misalnya begini, coba bayangkan ketika tiba-tiba ada keajaiban. Coba bayangkan saja kalau tiba-tiba ada keajaiban, misalnya Nak Syifa tiba-tiba bisa berhasil presentasi dan sangat lancar ketika presentasi dan percaya diri. Kira-kira bagaimana perasaan Nak Syifa pada saat itu? Lebih tenang kayaknya Ibu, karena kayak berhasil Kak lah supaya tidak grogi, karena itu biasa yang bikin Kak Ibu. Terus mungkin
tidak takut-takut Kak lagi bicara, jadi lebih bisa Kak sampaikan dengan jelas apa yang materi-materi apa yang mau ku sampaikan Ibu. Begitu Ibu. Nah, sangat luar biasa. Itu poin yang ingin dicari. Nah, Syifa menemukan solusinya sendiri. Jadi seperti itu. Yang Nak Syifa bawa ketika presentasi. Apa tadi? Lebih tenang lagi, Lebih tenang. lebih fokus berbicara, lebih fokus sama materi, berbicara Kak dengan tenang, anggap audiensku kayak teman diskusi yang biasa jika anu di kelas. Oke. Nah, itu sangat luar biasa. Tadi Nak Syifa sudah mengemukakan perasaan dan solusi yang Nak Syifa buat sendiri ketika ada keajaiban itu datang. Nah, dari situ apa langkah-langkah kecil yang bisa Nak Syifa ambil dari perasaan tersebut? Jadi mulai hari ini apa yang Nak Syifa bisa lakukan untuk merubah hal itu? Oh iya, mungkin bisa Kak mulai Ibu nanti, karena ada juga presentasiku sebentar di kelas juga. Jadi mungkin bisa Kak mulai dari situ lagi Bu. Maksudnya kayak kulatih memang supaya dari diskusi itu dulu bagaimana supaya kulatih tenangku sama fokusku juga Ibu, supaya bisa Kak tidak terlalu cemas Kak nanti. Kalau misal bicara Kak di depan orang banyak yang banyak audiensnya. Itu langkah pertama yang Nak Syifa bisa ambil ya. Nah, dari situ kita mulai belajar bahwa setiap perubahan kecil itu akan membawa kita pada keberhasilan. Jadi kalau Nak Syifa mau berubah, kita harus mulai pelan-pelan keluar dulu dari zona nyamannya Nak Syifa. Untuk itu, bagaimana perasaannya Nak Syifa setelah mengemukakan solusinya? Nggak terlalu kalut Mak, iya Ibu. Jadi kayak setidaknya ada lah yang bisa solusi yang maksudnya kayak bisa Kak lakukan nanti, bisa ku coba-coba begitu Ibu. Jadi ingat, rasa percaya diri itu datang dari latihan dan kesabaran. Jadi semangat, Nak Syifa pasti bisa. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Enaknya Ibu jadi kayak tidak terlalu cemas juga kayak sebelumnya Ibu karena disuruh presentasi. Terima kasih banyak Ibu. Baik, mungkin bisa nanti Bu kalau misal ada yang ku khawatirkan lagi, ku cerita lagi sama bisa kita. sekali, sangat bisa. Jadi datang ke ruang BK kapan saja Nak Syifa punya kesempatan dan waktu. Oke Ibu. Oke, semangat perubahannya. Boleh Mak pergi Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Bye.